Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Apa kabar kamu? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia. Ya, sehat dan bahagia terutama teman-teman. Oke, kita mau pilih-pilih. Pick a deck. Pertanyaannya seperti biasa, tanyakan di dalam hati kamu. Ya, sambil memilih di antara kedua pilihan ini. Pertanyaannya, siapa sih yang ingin mengajak kamu bicara dari hati ke hati? Ya, orang ini pengen banget ajak kamu bicara dari hati ke hati. Siapa dia? Tidak melulu soal cinta. Tidak melulu soal cinta. Aku tidak tahu nanti hasilnya seperti apa ya teman-teman. Akan aku jelaskan apa adanya. Seperti biasa, tidak terikat gender, tidak terikat hubungan kamu dengan seseorang, dengan lawan jenis, tidak terikat itu. Ya, single atau kamu sudah berpasangan bahkan sudah menikah, kamu laki-laki atau perempuan, bebas. Nanti tinggal yang ambil yang resonates-nya saja. Pilihan ke-1 deck ke-1, pilihan kedua deck kedua. Seseorang yang sangat ingin ajak kamu bicara dari hati ke hati. Siapa dia? Oke, deck 1 atau pilihan ke-1. Kita buka kartunya untuk kamu. Halo teman-teman, pilihan 1 atau deck ke-1. Seseorang yang pengen banget ajak kamu bicara dari hati ke hati. Dia pengen banget ajak kamu bicara ya dari hati ke hati. Siapa dia? Belum tentu pasangan, belum tentu kita bicara soal cinta. Tergantung nanti hasilnya seperti apa. Ya teman-teman ya. Tidak terikat gender, seperti biasa ya disclaimer-nya, tidak terikat gender. Dan belum tentu cocok untuk kalian semua di luar sana. Nanti tinggal diambil yang resonates-nya saja. Seandainya kamu tidak cocok dengan hasil readingannya, atau tidak cocok dengan Lance Intuitions, dengan cara aku membacakan hasil readingan kamu, dengan gaya aku, ya sudah, jangan dipaksakan teman-teman. Tinggalkan saja channelku. Ya, apapun hasil readingan kamu, tenang aja. Aku akan jelaskan sejujur-jujurnya apa adanya. Oke, teman-teman. Seseorang yang sangat ingin ajak kamu bicara dari hati ke hati. Siapa dia? Ya, pasangan kamu, teman kamu, orang tua, atau siapa? Seseorang yang pengen banget ajak kamu bicara dari hati ke hati. Siapa dia orangnya? Siapa dia orangnya yang pengen banget ajak kamu bicara dari hati ke hati? Pilihan ke-1, deck ke-1. Di sini ada Queen of Coins ya. Queen of Coins, seseorang yang sangat ingin mengajak kamu bicara dari hati ke hati. Siapa dia orangnya? Ya. Ambil yang resonates-nya saja sesuai dengan situasi dan kondisi kamu ya guys. Ini mungkin akan terjadi untuk kamu atau ini sudah terjadi. Gitu ya. Ambil yang resonates-nya. Ace of Swords ya, dia pengen banget ajak kamu bicara dari hati ke hati dan ada ketegasan di sini, berharap kejujuran gitu ya. King of Swords ya. Di sini ada Eight of Coins. Oke, aku rapin dulu guys. Ini ada energi zodiak kamu atau orang yang berdealing dengan kamu ya, teman-teman. Di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo, ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Oke, aku merasakan di sini ada seseorang yang sangat ingin ajak kamu bicara dari hati ke hati. Mungkin dia mau jujur sama kamu dan dia juga mengharapkan jawaban jujur dari kamu. Gitu ya, ini dari hati ke hati, kalian saling lah, bukan berat sebelah gitu ya. Dia pun akan berkata jujur apapun itu sama kamu. Ada Queen of Coins, ini pasangan kamu guys ya. Banyak dari kamu ini sudah punya hubungan yang sangat serius dengan seseorang, mungkin sudah berumah tangga ya, mungkin berencana untuk ke arah situ gitu teman-teman ya. Dia mau ajak kamu bicara dari hati ke hati, tidak terikat gender ya, sekali lagi tidak terikat gender, baik kamu laki-laki atau perempuan ya. Di sini juga ada Ace of Swords, ada King of Swords. Ini mungkin orangnya memang sudah sangat tegas, ya, atau memang dia memutuskan kali ini harus tegas, kali ini harus jujur, kali ini harus bisa nih bicara dari hati ke hati sama kamu. Mungkin selama ini dia sudah minta waktu kamu, ya, tapi kamunya yang sangat sibuk kerja gitu ya. Dia juga seperti itu. Di sini ada Eight of Coins. Kalian ini pekerja keras banget berdua, jadi sulit untuk mempertemukan atau menyamakan waktu kamu dan dia. Makanya menurut dia saat ini nih ya, harus sesegera mungkin membahas soal ini. Kalau misalnya kamu belum menikah, di sini ada Queen of Coins ya. Kalau kamu sudah belum menikah tapi sudah berencana ke arah situ, tapi hubungan kamu sudah sangat lama gitu. Dia merasa kok niatnya serius, niatnya menikah, tapi kok enggak juga ya gitu ya. Ya ini dia yang akan dia bicarakan hal seperti itu mungkin ya, tentang keseriusan hubungan kamu sama dia gitu ya. Entah kamu sudah menikah sama dia atau belum. Ini ada sosok pasangan kamu ya teman-teman ya.
Sekilas aku melihat, sekilas ya, ini kita belum sampai ke sesi apa sih yang mau dia bicarakan, apa maunya dia gitu ya teman-teman. Ini kita belum sampai ke sesi itu, cuman kayaknya sekilas aku melihat ini yang akan dia bicarakan adalah tentang keuangan maksimal, rata-rata. Sebagian besar yang akan dia bicarakan adalah soal keuangan. Di sini ada Eight of Coins. Mungkin apa ya? Dia ini mau membicarakan soal bisnis bareng sama kamu, soal peningkatan ekonomi harus seperti apa nih, atau mungkin tentang keseriusan hubungannya, kapan nih terjadinya, jangan jangan rencana-rencana aja nih, kalau misalnya kamu belum menikah sama dia, gitu ya. Kalau misalnya kita bicara pasangan kamu, ya ini yang akan dia bicarakan adalah bisnis bareng, juga soal keuangan, ya, perekonomian antara kamu sama dia. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya kamu berencana menikah sama orang ini, kamu belum menikah ya teman-teman, sama pasangan kamu mungkin ya, yang akan dia bicarakan mungkin tabungan bersama gitu ya, bagaimana nanti mengatur keuangan di dalam rumah tangga kamu sama dia gitu ya. Itu kan hal-hal yang sangat private dan sangat penting, dan dia butuh bicara dari hati ke hati sama kamu gitu ya teman-teman ya. Mungkin juga entah kamu menikah atau belum sama orang ini, ya lebih ke masalah ekonomi sih, keuangan, karir mungkin ya. Dia mau jujur tentang karirnya dia, atau dia pengen membahas soal karirnya kamu gitu ya. Nggak jauh-jauh dari sisi materi sih teman-teman ya. Dia berharap kamu bisa diajak bicara jujur ya gitu ya. Dia akan menerima dengan terbuka apapun kejujuran kamu sama dia, keputusan apa yang akan terjadi di antara hubungan kamu sama dia setelah pembicaraan dari hati ke hati ini terjadi. Oke, sekarang kita cari tahu apa sih maunya dia, apa yang mau dia bicarakan ya teman-teman. Pilihan ke satu ada Eight of Wands. Apa yang mau dia bicarakan? Banyak hal sih teman-teman ini yang mau dia bicarakan ya. Di sini ada Page of Swords, di sini ada Ten of Cups, Knight of Cups. Oke teman-teman, aku merasakan di sini ada Page of Swords, Ten of Cups, dan ada Knight of Cups ya. Juga ada Eight of Wands, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Yang mau dibicarakan kurang lebih isinya adalah seperti tadi aku jelaskan ya. Tadi kan energinya sudah sedikit terbaca di situ, aku rasakan ya. Untuk kamu yang memang sudah punya hubungan sangat lama dengan pasangan kamu, entah kamu laki-laki atau perempuan ya, tapi memang sudah ada ketemuan keluarga, sudah ada kesepakatan untuk ya ke jenjang yang jauh lebih serius. Nah, ini yang akan dia bicarakan. Ten of Cups, Knight of Cups, Page of Swords. Ya, dia berharap kamu jujur sama dia, dan dia juga akan mempertanyakan hal ini. Kapan dong direalisasikannya? Seperti apa sih kurang lebih pesta pernikahannya nanti seperti apa? Di sini ada Ten of Cups ya. Dia berharap yang bahagia nanti di pesta pernikahan kamu dan dia ini bukan hanya kamu dan dia. Ya, tapi juga seluruh keluarga besar. Di sini ada Ten of Cups. Ya, dia pengen membahagiakan seluruh pihak lah, bukan hanya pengantin aja nih gitu ya. Terus dia juga ingin membicarakan akan seperti apa sih nanti rencananya di kehidupan pernikahannya, akan seperti apa ya, susunan rencananya di dalam pernikahan kamu dan dia nanti seperti apa, kehidupan pernikahan kalian lah kurang lebih ya. Soal bagaimana cara ngobrolnya berdua, mungkin soal ekonomi juga gitu teman-teman ya. Mungkin juga dia ingin membicarakan soal bisnis bareng. Dia akan mengajukan ide-ide ya untuk bisnis bareng gitu ya. Di sini ada Eight of Wands. Ini banyak sekali kejujuran yang akan dia ungkapkan sama kamu. Isi hatinya dia yang selama ini mungkin belum sempat atau belum berani dia ungkapkan sama kamu gitu ya. Di sini ada Knight of Cups. Dia juga mungkin akan isi dari pembicaraannya dia ya. Ini dari hati ke hati, ini private banget, mungkin cuman berduaan aja kalian ini ya teman-teman. Ada Knight of Cups, entah kalian sudah menikah atau belum sama orang ini, intinya hubungan kamu nih berkomitmen sekali teman-teman ya, aku rasakan di sini ya. Ini ya mungkin untuk kamu yang memang hubungannya sudah lama terjalin, kan udah ada up and down-nya nih gitu ya. Ini tentang perasaan kamu ke dia deh. Atau juga mungkin juga perasaan dia ke kamu. Ada kejujuran yang ingin dia ungkapkan tentang perasaan dia ke kamu, juga pertanyaan dia tentang perasaan kamu ke dia. Ini berkaitan tentang perasaan cinta, nyaman, ketertarikan, kepedulian, apakah masih ada. Itu yang akan dia bahas, tentang cinta, tentang perasaan kalian berdua. Gitu ya teman-teman. Mungkin juga dia akan mengatakan bahwa ada yang perlu diperbaiki nggak nih, ada yang membuat nggak nyaman nggak nih gitu ya, dari dirinya ke kamu atau kamu ke dia, sebaliknya seperti itulah teman-teman ya. Bisa vice versa energinya.
Intinya di sini banyak sekali yang akan dibicarakan, soal uang, soal karir, soal keseriusan hubungan, soal bagaimana bentuk dari pernikahan kamu sama dia, nanti pestanya akan seperti apa, terus kehidupan pernikahan kalian akan seperti apa. Ini akan dia bahas semuanya. Ya, juga perasaan kamu ke dia, apalagi kalau hubungan kamu sudah sangat lama gitu ya. Mungkin ada kejenuhan, ini yang pengen dia tahu. Ada page of swords, dia pengen tahu banget, dia kepo banget. Ya, mungkin kamu merasakan kejenuhan, mungkin kamu merasakan ada sisi yang nggak enak dari pasangan kamu dan dia ke kamu. Ya, ini adalah saling ya teman-teman, ini hubungan yang saling. Ya, dia pengen jujur ke kamu dan dia juga berharap kamu jujur sama dia. Gitu ya teman-teman, ini pokoknya hubungan yang saling lah gitu ya. Ini soal perasaan. Gitu, masih cinta atau enggak, masih nyaman atau enggak, ini masalah perasaan juga akan dibahas sama dia ya. Ya, aku banyak sekali merasakan di sini pasangan ya guys. Oke, di sini aku baru dapat info ya dari spirit guides aku. Di sini ada Queen of Coins ya. Sedikit sekali. Ini ada sosok ibu, mama, orang tua perempuan ya. Mungkin orang yang kamu sangat hormati, lebih dewasa secara usia fisik ya dibandingkan kamu. Ini akan dia bahas soal keuangan sih, gitu ya. Soal ekonomi, soal karir kamu gitu teman-teman ya. Sedikit aku merasakan energi dari orang yang sangat kamu hormati, usianya mungkin lebih tua dari kamu, mungkin ini kakak kamu sayang sama dia sayang sama kamu, kalian berdua saling care gitu ya teman-teman, saling peduli satu sama lain. Ini yang mau dia bahas, sosok keluarga, orang tua perempuan, ibu, mama, kakak perempuan ya, mungkin sepupu perempuan, ini usianya jauh lebih tua dari kamu secara usia ya teman-teman. Yang akan mau dia bahas adalah soal bisnis, soal materi, soal ekonomi, soal pekerjaan kamu mungkin ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Pilihan ke-1, deck ke-1, Unbound, Releasing Soul Patterns, Contracts, and Past Lives. Don't dim to fit in. Oke teman-teman, dari dua kartu ini, Unbound dan ada Don't dim to fit in ya. Ini mungkin isi dari pembicaraan yang banyak ini, ada Eight of Wands ya, ini karena banyak sekali. Tadi sudah aku sebutkan masalah uang, karir, bisnis, masalah gimana kelanjutan hubungannya, bagaimana pestanya dan sebagainya, tadi sudah aku sebutkan. Ini mungkin dari dua kartu ini aku lihat salah satu yang akan dibicarakan juga ini tentang masalah pergaulan kamu, pertemanan kamu. Ya, teman-teman, yang mau ajak kamu bicara dari hati ke hati ini adalah orang-orang yang sangat peduli sama kamu. Ya, keluarga kamu, orang yang sangat kamu hormati, usianya jauh lebih tua dari kamu. Ini juga banyak sekali energi pasangan. Jelas mereka sangat menyayangi kamu. Mereka akan memperingatkan kamu tentang pergaulan kamu sih teman-teman ya. Mereka akan memperingatkan kamu atau bertanya soal pergaulan kamu. Ya, mungkin ini mereka mengikuti intuisi mereka ya, tentang siapa teman kamu, tentang bisnis apa yang sedang kamu jalankan gitu ya. Di sini jangan paksakan. Kalau kamu sudah merasa tidak cocok dengan karir tertentu, dengan bisnis tertentu, apalagi dengan pergaulan dengan orang-orang tertentu, jangan dipaksakan. Ini mungkin sebagian dari apa yang akan mereka katakan sama kamu, apa yang akan mereka bicarakan sama kamu. Ya, teman-teman ya, di sini Unbound. Ini ada masa lalu, ya, masa lalu yang mungkin sampai saat ini belum bisa kamu lupakan, belum bisa kamu benar-benar lepaskan. Masa lalu yang sangat menyakitkan sebenarnya, yang seharusnya sudah kamu lepaskan. Ini akan menjadi bahan pembicaraan mereka ke kamu. Entah pasangan, entah orang yang lebih tua dari kamu, teman-teman ya. Apalagi kalau kita bicara soal ibu, waduh, intuisinya sangat tajam teman-teman, lebih baik didengarkan. Dan jauh lebih baik lagi dituruti ya, karena mereka benar-benar mengikuti intuisinya terhadap anak-anaknya, kan seperti itu ya. Ya, Unbound dan Don't dim to fit in, ini isi dari pembicaraan mereka, sebagian isi dari pembicaraan mereka. Kamu harus tahu mana yang harus kamu hindari, pergaulan orang-orang tertentu. Mungkin juga kalau kamu sudah tidak nyaman di pekerjaan tertentu, di bisnis tertentu, ya sudah, jangan dilanjutkan, jangan dipaksakan. Kalau sudah membuat kamu tidak nyaman, mungkin efeknya ke fisik kamu yang jadi sakit-sakitan, nggak mood, mager, kayak gitu teman-teman, jangan paksakan sesuatu hal yang membuat kamu tidak nyaman. Di sini juga sebaiknya untuk kamu yang memang belum bisa benar-benar healing, sembuh dari kehancuran hati kamu gitu ya, luka hati kamu, ini mungkin akan menjadi pembicaraan mereka ke kamu. Ya, kamu harus bisa sesegera mungkin melepaskan atau melupakan hal-hal yang memang sudah harus kamu lupakan. Jangan berkepanjangan. Mungkin ini yang akan mereka bicarakan ya. Aku hanya melihat dari energi kartu-kartu ini teman-teman ya.
Karena kalau kamu masih menyimpan luka hati itu, rasa kecewa, marah, dendam, benci kayak gitu-gitu, itu akan menghambat kebaikan datang ke kamu loh teman-teman. Ya, mungkin ini yang akan mereka bicarakan sama kamu lah ya. Ada communication. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Pilihan 1, deck ke-1. Jelas ini adalah komunikasi yang sangat terbuka sih satu sama lain ya teman-teman. Di sini ada Ace of Swords, ada Page of Swords, ada communication. Di sini ada Eight of Wands. Ini benar-benar dituntut untuk saling percaya, saling jujur satu sama lain ya teman-teman ya. Ini komunikasinya bakalan lancar sih ya, bakalan lancar antara kamu sama dia, dan mungkin kedepannya setelah pembicaraan dari hati ke hati ini akan semakin lancar, akan semakin jujur satu sama lain, akan semakin terbuka, akan semakin harmonis. Bahkan untuk kamu yang berniat untuk menikah nih ya teman-teman, mungkin itu akan terrealisasi setelah pembicaraan ini ya. Kamu dikenalin sama keluarganya dia, begitupun sebaliknya, mungkin akan langsung menyusun rencana pernikahannya seperti apa gitu ya. Ada passion, healing. Oke. Apalagi yang perlu kamu ketahui? Ada detoxifying dan ada self confidence. Yap, bottom of the deck, honesty, kejujuran. Ya, apa adanya. Mungkin juga nanti akan tercipta kesepakatan atau ada solusi-solusi ya teman-teman ya. Yang jelas positif lah setelah terjadi pembicaraan dari hati ke hati ini ya, akan terjadi hal-hal yang positif ya antara kamu dengan keluarga kamu ini yang usianya jauh lebih tua dari kamu dengan pasangan kamu ini gitu ya. Di sini ada communication, tadi aku sudah jelaskan, ini pasti akan terjadi komunikasi dua arah, bukan searah aja gitu ya. Ada passion, ini memang pembahasan yang memang dibahasnya dengan penuh percaya diri, ada self confidence, ada dengan penuh semangat gitu ya. Apalagi kalau itu udah ngomongin cinta gitu ya, udah ngomongin soal bagaimana pesta pernikahannya, bagaimana nanti bisnisnya seperti apa nih, mau nggak buka bisnis bareng dan sebagainya. Ini pembicaraan yang akan ya dipenuhi dengan kepositifan teman-teman. Kamu ke dia, dia ke kamu. Namanya juga heart to heart conversation ya, dua arah gitu ya teman-teman. Di sini ada healing ya. Ini ada healing dan ada detoxifying. Seperti yang aku jelaskan di kartu yang ini dua. Ya, ini mungkin akan menjadi salah satu pembicaraan antara kamu dengan dia ini, mereka ini. Ya, kamu sudah harus bisa melepaskan energi-energi masa lalu yang membuat kamu jadi negatif banget, jadi mager, jadi selalu bernegatif thinking terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Mungkin jadi maju mundur usaha kamu, mungkin kamu jadi nggak percaya diri. Pokoknya membawa energi negatif untuk kamu itu sudah harus dilepaskan. Entah itu pengalaman dari masa lalu yang masih menyakitkan, dari hubungan cinta, dari pergaulan kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu, itu memang udah harus dilepaskan. Karena apa? Ketika kamu masih memendam hal-hal negatif itu di dalam hati kamu, ya, itu akan menghambat hal-hal baik datang ke kamu, teman-teman. Tentu saja dalam hal cinta, karir, ekonomi seperti itu akan terhambat sekali. Ya, mungkin ini akan menjadi bahan pembicaraan kamu dan dia, ya. Di sini juga ada don't dim to fit in dan ada detoxifying. Kamu harus sudah bisa memfilter hal-hal yang memang baik untuk kamu, hal-hal yang memang harus sudah dihempas gitu ya teman-teman. Entah itu teman-teman kamu, entah itu hal-hal buruk lah, udah harus dihempas. Pikiran-pikiran buruk itu udah harus dihempas. Ya, ada detoxifying. Kamu harus tahu lah mana yang bisa kamu pertahankan nih, bisa menjadi role model kamu untuk kamu jadi lebih maju gitu ya, jadi lebih positif. Mana yang udahlah, hempas saja, maafkan, lalu jangan dekati lagi hal-hal ini. Apa karir yang tidak baik, atau pergaulan yang tidak baik, atau pasangan yang tidak baik, kayak gitu. Ini akan jadi pembicaraan kamu dan mereka yang mau ajak kamu bicara dari hati ke hati. Di sini ada self confidence, ya. Di sini memang diharapkan, dan dia berharap sama kamu ya, bahwa pembicaraan ini ya udah jadi dirimu apa adanya aja, gitu ya. Jadi dirimu apa adanya. Ini dia yang diharapkan ya. Pembicaraan ini penuh dengan semangat untuk perbaikan ke arah kedepannya seperti apa, jauh lebih positif. Juga ada kejujuran yang diharapkan dia ke kamu gitu ya, terutama dia ke kamu karena dia yang mau ngajak kamu bicara gitu ya. Dia berharap kejujuran, dia berharap ada solusi, dia berharap ada perkembangan setelah pembicaraan ini ya teman-teman. Perkembangan hubungan kamu sama dia gitu ya, perkembangan sikap kamu di rutinitas kamu, di aktivitas kamu sehari-hari gitu ya teman-teman. Dan dia mengharapkan kamu jadi dirimu apa adanya, ada self confidence. Dia berharap kamu jadi dirimu apa adanya, dan dia juga akan menjadi diri dia apa adanya ketika mengungkapkan hal-hal yang perlu dibicarakan ini gitu ya. Dia berharap pokoknya kedepannya jauh lebih baik lah untuk kalian berdua, untuk kamu, untuk hubungan ini, untuk sisi finansial, untuk karir, kayak gitu ya. Karena yang namanya pembicaraan dari hati ke hati itu kan tujuannya memang mencari solusi
ya, berharap perubahan ke arah yang positif. Kan seperti itu ya teman-teman. Oke, pilihan ke-1 itu dia yang mau banget, ingin banget, pengen banget ajak kamu berbicara dari hati ke hati ya. Oke, semoga cocok teman-teman. Bye bye. Halo guys, pilihan kedua, deck kedua. Kita mau cari tahu nih, seseorang yang pengen banget ajak kamu bicara dari hati ke hati. Siapa dia? Belum tentu pasangan nih, belum tentu lawan jenis, belum tentu kita bicara soal cinta-cintaan. Tapi nggak tahu juga ya hasilnya seperti apa nih. Ya, aku akan bacakan hasil readingan kamu apa adanya, ya, sejujur-jujurnya, apapun itu, plus minusnya, gitu teman-teman. Tolong kamu bijak dan bersikap dewasa menyikapi apapun hasil readingan kamu. Jangan ditelan mentah-mentah ya hasil readingannya. Ambil yang resonates-nya sesuai dengan situasi dan kondisi kamu. Teman-teman, kita bicara energi di sini. Mungkin ini akan terjadi sama kamu ke depannya, di depan sana, atau mungkin ini sudah terjadi sama kamu. Ya, orang ini sudah ajak kamu bicara dari hati ke hati mungkin. Gitu ya teman-teman. Tidak terikat gender seperti biasa, tidak terikat gender. Juga tidak terikat hubungan kamu dengan seseorang, hubungan cinta. Kamu single atau kamu bahkan sudah berumah tangga, bebas. Tinggal diambil yang resonates-nya saja. Teman-teman, kalau memang nggak cocok sama Lams Intuitions, dengan cara aku membacakan hasil readingan kamu, ya sudah. Jangan dipaksakan. Ya, daripada kamu sebel sendiri, tinggalkan saja, jangan dipaksakan. Ya teman-teman. Oke, pilihan kedua, deck kedua. Dia yang pengen banget ajak kamu bicara dari hati ke hati. Siapa dia? Kita nggak tahu nih hasilnya seperti apa ya teman-teman ya. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan ya. Oke. Four of Swords. Dia yang pengen banget ajak kamu bicara dari hati ke hati. Pilihan kedua, deck kedua. Siapa sih dia? Ya, siapa dia orangnya? Semesta. Pilihan kedua, deck kedua. Yang pengen banget ajak kamu bicara dari hati ke hati. Kamu jujur, dia jujur, ya. Ada kesepakatan dari pembicaraan itu mungkin. Di sini ada the Fool. Oke. Dia yang pengen banget ajak kamu bicara dari hati ke hati. Siapa dia orangnya? Apakah pasangan kamu, cintanya kamu, teman kamu, sahabat kamu, orang tua, adik kakak? Nggak tahu nanti. Oke. Di sini ada the Star. The Star-nya aku tutupin dulu ya teman-teman. Justice. Orangnya tegas banget, galak banget ya. Ya sangat tegas lah ya. Kalau membicarakan sesuatu memang banyak pertimbangan, ada justice ya. Tapi orang ini termasuk yang lumayan pedes ya kalau ngomong. Oke, teman-teman, di sini ada Aries. Di sini juga ada Aquarius kuat, energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia yang berdealing dengan kamu ya. Ada Libra juga kuat. Aquarius, Libra, di sini juga ada Gemini ya. Ini pembicaraan yang memang dia berharap selain dari hati ke hati, tapi pembicaraan yang jujur, seada-adanya gitu ya. Ada the Star dan ada Justice. Dia berharap seperti itu. Meskipun ini nanti aku melihat ya dan merasakan di sini ada the Fool ya. Pembicaraan ini akan serius, tapi juga isinya tuh akan serius tapi santai. Dia pengen meskipun nanti mungkin ya dia ajak kamu bicara di alam gitu ya, jauh dari keramaian. Mungkin untuk membicarakan hal-hal yang serius ini, orang ini nggak mau di ruangan tertutup ya teman-teman. Mungkin dia ajak kamu ke ya cuman private aja berdua, mungkin ke alam kayak gitu ya, jauh dari keramaian, supaya mungkin pembicaraan ini ya lebih kena gitu, dia ke kamu, kamu ke dia gitu, dan menemukan solusi. Yang diharapkan adalah menemukan solusi. Di sini ada the Fool. Dia berharap solusi ya dari pembicaraan dari hati ke hati. Ini adalah orang teman-teman, aku merasakan di sini di atasan kamu ya. Ada Justice di sini. Di atasan kamu, atau mungkin dia punya karir yang jauh lebih baik daripada kamu mungkin ya. Mungkin dia rekan kerja kamu. Dari sisi keuangan orang ini ya kuat ya, dari sisi bisnis, dari sisi karir, keuangannya dia sangat kuat teman-teman. Dia punya posisi dan jabatan yang sangat baik di tempat dia kerja. Di sini ada the Star, orang ini banyak yang kenal. Ini aku merasa mungkin ini meskipun dia punya posisi dan jabatan yang jauh lebih baik dari kamu, secara ekonomi juga seperti itu, bahkan mungkin dia bos kamu, ya atasan kamu gitu, atau mungkin dia pemegang dana, ya seperti itu ya teman-teman. Tapi kamu juga berteman sama dia, ada the Star. Tapi kamu juga berteman sama dia karena apa? Orang ini memang dikenal banyak orang.
Ya, orang ini bisa diandalkan di pekerjaan apapun yang dia lakukan, di aktivitas apapun yang dia lakukan, orang ini bisa diandalkan. Pekerjaannya dia ini diakui, bahkan kamu mengakui bahwa orang ini sukses, bahwa orang ini cerdas, pinter, juga ada galak di sini. Ya, ada justice. Kalau ngomong pedes, ya, tapi memang nanti situasinya akan sedikit santai, ya, pembicaraan kamu sama dia mungkin suasananya santai, tapi ada isinya gitu pembicaraannya, ya teman-teman. Di sini ada the fool, orang ini jiwanya bebas sebenarnya, berjiwa bebas. Cuman kalau misalnya dia pengen serius, ya dia bisa serius. Meskipun dia humoris, aku lihat dari the fool. Dan ada the star, nggak heran orang ini banyak yang suka berteman sama orang ini. Ya, banyak yang suka berteman sama orang ini, atau setidaknya berada di sekitar orang inilah, dia punya energi healing. Ya teman-teman, ini teman kamu, juga sekaligus atasan kamu, bos kamu, mungkin ya minimal secara posisi dan jabatan, keuangan, ekonomi mungkin jauh di atas kamu, seperti itu teman-teman ya. Di sini ada the fool, meskipun dia kadang-kadang bisa humor, dia bisa santai gitu, cuman ketika berbicara sama kamu, dia bisa jadi serius, karena pengennya serius. Selain hati ke hati, dia mau jujur sama kamu dan dia berharap juga kamu jujur sama dia. Ini dia bisa serius, sangat serius, gitu ya teman-teman. Di sini ada Four of Swords. Mungkin selama ini dia sudah memikirkan hal ini. Ya, jadi ini seperti yang aku jelaskan, ada Four of Swords dan ada Justice. Orang ini penuh banyak pertimbangan teman-teman, pertimbangan baik dan buruknya, apa yang mau dibicarakan, mannernya seperti apa, kata-katanya seperti apa, susunan kata-katanya seperti apa, supaya ada solusi nih, gitu ya teman-teman ya. Orang ini pintar banget, cerdas banget, dia punya pendidikan yang tinggi, dia punya pengalaman hidup yang sangat banyak gitu ya. Yang membuat dia sukses seperti ini pengalaman hidup, dan tentu saja pengetahuan dia, pengalaman dia, juga pendidikan gitu ya. Ini sudah dia pikirkan ya, tentang hal ini gitu. Ada Four of Swords. Sebelum dia ajak kamu bicara dari hati ke hati, dia membutuhkan waktu yang lama untuk memikirkan hal ini ya teman-teman ya. Di sini aku lihat ada the star. Kayaknya pembicaraan dari hati ke hati ini isinya soal rencana sih. Rencana yang mau dia susun untuk kalian berdua, kamu dan dia. Mungkin tentang bisnis, tentang karir, tentang ekonomi. Ya teman-teman ya. Oke, ini teman kamu. Kamu cukup sering terlibat pembicaraan sama orang ini. Entah itu pembicaraan hal yang santai, karena orang ini juga punya sisi humoris ya. Atau itu pembicaraan soal pekerjaan, bisnis, ya, karir kayak gitu. Di sini sedikit aku merasakan ada energi seseorang yang sudah berpisah sama kamu. Mungkin banyak dari kamu di sini pernah punya hubungan yang sangat-sangat serius, bahkan sudah menikah dengan orang ini. Ya, bahkan sudah menikah dengan orang ini, tapi kalian sudah berpisah. Ya, sekalipun kamu belum menikah sama orang ini, tapi hubungan kamu hampir menuju ke jenjang seperti itu, tapi akhirnya entah apa yang terjadi di antara kamu sama dia, gagal hubungannya. Ini dia mau ajak kamu bicara dari hati ke hati. Ya, pernah ada yang menikah atau memang ya putus aja gitu, hubungannya cukup serius, tapi ya ada beberapa faktor yang membuat hubungan ini tidak berhasil. Oke teman-teman, sekarang kita cari tahu apa sih maunya dia, apa isi obrolannya dia, ya. Apa isi obrolan kalian berdua, apa maunya dia dari kamu, ya, apa yang mau dia bicarakan sama kamu. Oke, kita cari tahu yuk teman-teman, yuk. Sekali lagi ambil yang resonates-nya guys. Nggak resonates, nggak cocok sama Lance Intuitions, nggak cocok sama aku, ya sudah tinggalkan. Jangan paksakan dirimu ya, kasihan. Page of Wands, ya kan? Seperti tadi aku jelaskan, ada Page of Wands, di sini ada the star. Ini pembicaraan dari hati ke hati, tapi akan menemukan solusi yang akan membuat kamu sama dia sama-sama bahagia, sama-sama, ya mungkin pertemanan kalian semakin akrab, kayak gitu ya teman-teman ya. Entah dia memang mantan kamu, entah dia ini sebagian besar teman ya. Five of Pentacles, oke. Apa yang mau dibicarakan? Apa isi pembicaraan kalian? Apa maunya dia dari kamu? Oke. Apa yang mau dia bicarakan sama kamu, teman-teman? Oke, di sini ada Five of Wands, di sini juga ada Seven of Pentacles. Bottom of the deck-nya Ace of Swords. Ini memang pembicaraan yang memang bakalan jujur banget sih satu sama lain ya. Sekali lagi teman-teman, ini kita bicara energi ya. Kalau tarot itu kan kita sebagian besar kita bicara energi ya, dan aku lebih banyak mendengarkan intuisiku tentang hasil readingan kamu gitu ya. Jadi ini mungkin bisa akan terjadi di depan sana sama kamu, atau memang ini sudah proses, sudah terjadi ya. Ambil yang resonate-nya saja teman-teman. Yang jelas ini kabar bahagia. Kalau kita bicara soal teman kamu yang memang punya posisi dan jabatan jauh lebih baik dari kamu, secara ekonomi juga jauh lebih baik dari kamu,
Tapi kalian saling menghargai, dia menghargai kamu gitu ya, karena kamu mungkin selain ada hubungan pekerjaan ya, tapi kamu juga berteman sama dia dan dia temannya banyak gitu ya teman-teman. Di sini mungkin ada sesuatu hal yang sedang kamu kerjakan sama dia. Ada Five of Pentacles dan ada Seven of Pentacles. Sedang kamu kerjakan sama dia. Ini dalam hal karir, bisnis, keuangan, ekonomi kayak gitu teman-teman ya. Mungkin kamu sempat mengajukan permohonan bantuan sama dia dalam hal materi, keuangan gitu teman-teman. Ini akan ada kabar bahagia yang akan dia ungkapkan sama kamu gitu ya. Mungkin pelan tapi pasti dia mulai mengakui pekerjaan kamu, dia mulai mengakui kemampuan kamu gitu ya. Atau bisa juga kalau misalnya kamu punya bisnis bareng sama dia, dia mulai bisa merasakan keberhasilan dari bisnis ini ya. Ada peningkatan dari kerja keras kamu berdua, kamu sama dia. Ada Five of Pentacles. Tadinya memang bisnis ini, karir ini ya up and down lah teman-teman ya, up and down gitu. Jadi kamu mungkin hampir putus asa, dia juga mungkin hampir putus asa, tapi pelan tapi pasti ini bisa ada peningkatan. Terutama untuk kamu yang berbisnis bareng sama teman kamu ini teman-teman ya, sudah mulai ada peningkatan. Ini ada pembicaraan dari hati ke hati, dia ke kamu ya. Mungkin ini ada soal peningkatan karir, peningkatan posisi dan jabatan untuk kamu, karena dia mulai bisa melihat kamu berkualitas, kamu bisa diandalkan juga gitu ya teman-teman ya. Ambil yang resonate-nya nih. Mungkin akan ada pembicaraan soal kenaikan karir kamu. Kalau kamu memang bekerja sama dia atasan kamu gitu ya teman-teman, di suatu perusahaan misalnya. Kalau misalnya kamu punya bisnis bareng sama dia, ini dia akan mengungkapkan soal peningkatan karir kamu. Bisnis kamu berdua. Ya, mungkin bisnis kamu sama dia ini sudah mulai diakui sama customer, sama halayak ramai gitu teman-teman ya. Mungkin dia juga sangat bangga dengan perjuangan kamu, dia sangat bangga dengan pekerjaan kamu yang tadinya kamu up and down ya. Sekarang dia sudah mulai merasakan nih. Ya, sudah mulai merasakan bahwa kamu ini serius bekerja, berbisnis sama dia. Gitu teman-teman ya. Ini kabar bahagia kok, ada Page of Wands. Di sini ada Five of Wands. Mungkin teman-teman, kamu sempat berkonflik sama orang ini. Aku bicara soal teman ya, karena ini mayoritas aku merasakan energi pertemanan. Ya, tapi ya itulah tadi, mungkin dia punya posisi dan jabatan yang sangat penting di tempat kamu kerja gitu ya. Ya secara dana mungkin dia punya andil besar di situ gitu. Sempat ada konflik di antara kamu sama dia. Berbeda pendapat itu wajar lah teman-teman ya, namanya sesama rekan kerja, sama teman, bahkan sama keluarga dan pasangan aja kita sering berbeda pendapat. Kamu sempat terjadi konflik, berbeda pendapat, saling menyalahkan. Mungkin ada Five of Wands, ada permintaan maaf dia. Di sini ada Page of Wands. Dia akan meminta maaf. Mungkin setelah konflik itu terjadi, kamu dan dia merasa saling kehilangan lah gitu, sepi, karena mungkin ya balik lagi ya, selain dia punya posisi dan jabatan yang sangat baik, tapi kalian berteman gitu teman-teman ya, bisa saling curhat satu sama lain. Maaf ya tadi ada suara lonceng, aku sih suka banget suaranya indah kalau menurut aku teman-teman ya. Oke. Tapi setelah konflik itu terjadi kok dia merasa kehilangan kamu gitu ya. Jadi di sini ada permintaan maafnya dia ya, dari ke hati ke hati dia secara tulus meminta maaf sama kamu. Mungkin kamu juga meminta maaf untuk semua keegoisan kamu, kekeras kepalaan kamu juga. Dia pun seperti itu. Ini pembicaraan dua ini ya teman-teman, dua manusia yang sangat bijaksana, dewasa di sini. Pembicaraan yang memang apa adanya nih gitu ya, sangat serius gitu. Tapi tujuannya sama, untuk mendapatkan solusi, mendapatkan hasil yang bahagia, mendapatkan hasil yang baik untuk kedua belah pihak dia sama pihak kamu gitu ya teman-teman ya. Ini pembicaraan dua arah guys, bukan satu arah aja ya. Dia akan memberikan kamu kesempatan untuk mengungkapkan isi hati kamu, dia pun seperti itu sama kamu. Yang jelas di sini konflik kamu sama dia ini akan terselesaikan ya teman-teman. Juga ada peningkatan secara karir, otomatis keuangan ya teman-teman ya. Dia akan sampaikan ini, dia akan memuji kamu. Ini ada pujian karena kamu berhasil meningkatkan kinerja kamu teman-teman ya. Oke, tadi sedikit aku merasakan energi mantan kamu, seseorang yang memang sudah berpisah banget ya, berpisah banget sama kamu. Cuman mungkin terutama untuk kamu yang pernah menikah sama orang ini, apalagi di sini ada anak ya di antara kamu sama dia, mungkin kamu tidak lost contact sama dia, ada kepentingan anak di situ ya. Ini dia yang akan ajak kamu bicara dari hati ke hati ya. Mungkin soal keuangan juga
gitu teman-teman ya. Soal keuangan, mungkin dia akan mengungkapkan bahwa dia bisa bantu kamu, teman-teman. Ini kita bicara yang sudah pernah menikah ya. Mungkin dia bisa bantu kamu secara keuangan, mungkin dia punya peningkatan karir, ya, peningkatan keuangan juga gitu. Intinya ini ada solusi dari konflik yang pernah terjadi antara kamu dengan orang ini. Kamu tidak pernah lost contact sama orang ini ya, karena mungkin ada anak di antara kalian. Ini akan ada pembicaraan dari hati ke hati antara kamu dan dia. Bukan pembicaraan soal cinta, tidak ada lagi pembicaraan soal cinta, tapi di sini dia akan mengungkapkan bahwa dia bisa bantu kamu lebih banyak lagi dari segi materi. Bisa bantu anak-anak kamu dari segi materi. Dia akan lebih bertanggung jawab di situ. Ya, karena memang ya dia sudah sanggup, sudah lebih sanggup dibandingkan sebelumnya. Mungkin seperti itu ya. Balik lagi, tidak terikat gender. Untuk kamu yang mungkin sudah pernah punya ikatan sangat serius sama orang ini, hampir menikah lah gitu, tapi entah satu atau lain hal ini membuat kamu jadi banyak konflik. Itu lagi konfliknya. Jadi memutuskan untuk berpisah satu sama lain. Tapi aku merasakan di sini dia merasa tetap nyaman berteman sama kamu. Di sini ada the Fool ya. Dia tetap nyaman berteman sama kamu. Mungkin sesekali kamu ini saling telepon-teleponan, berkirim pesan gitu teman-teman ya. Jadi nggak lost contact banget gitu teman-teman. Dan mungkin hubungan kamu sama dia ini sempat renggang ketika kalian berpisah. Di sini ada Five of Wands. Ini pertengkaran. Yang dibahas tuh itu lagi. Ya teman-teman, ini yang membuat kamu dan dia sepertinya udahlah kayaknya nggak cocok gitu. Ini pembicaraan dari hati ke hati yang akan dia ungkapkan sama kamu. Ya soal itu perbaikan hubungan. Jadi emangnya kalau putus nggak bisa berteman. Jadi itu yang akan dia bahas. Permintaan maaf, solusi dari konflik yang pernah terjadi di antara kamu sama dia, perbedaan-perbedaan itu, meskipun memang tidak ada percintaan lagi. Tapi dia sepertinya ingin membahas soal perdebatan, konflik yang terjadi sebelum kalian berpisah gitu ya. Dia ingin menyelesaikan itu semua. Dia pengen berteman sama kamu. Tidak ada ikatan cinta lagi, tidak apa-apa, it's okay. Mungkin dia akan mengatakan hal-hal seperti itu. Cuman dia pengen putusnya baik-baik. Dia pengen putusnya tidak menyebabkan luka yang semakin dalam untuk kamu, ke dia ke kamu. Intinya dia ingin menyelesaikan konflik ini. Dari hati ke hati teman-teman pembicaraannya ya. Tapi aku tidak melihat ada hubungan cinta lagi. Kalian akan berteman kembali, cepat atau lambat. Ya, karena itu yang akan dia bicarakan. Dia akan jujur sama kamu, kenapa konflik ini bisa terjadi, kenapa dia bisa keras kepala seperti itu. Dia juga akan mengungkapkan unek-unek dia tentang kamu. Ya, teman-teman ya. Tapi ini akan ada ketemu kok solusi yang terbaik untuk hubungan pertemanan kamu sama si mantan kamu ini. Ya, entah dia kamu pernah menikah sama dia atau belum. Gitu ya. Ini ada permintaan maaf dia ke kamu kok ya. Untuk semua kata-kata dia yang mungkin pernah menyakitkan untuk kamu gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Oke. Apalagi yang perlu kamu ketahui, pilihan kedua, deck kedua. Sisterhood of the Rose, Beauty and Devotion, Priestess, Mystic, Teacher. Oke. Di sini ada Anna, Grandmother of Jesus, Seeding the Light, Laying Foundation, Divine Plan. Ya, ini akan ada penyelesaian ya yang terjadi di antara kamu sama orang ini. Konflik yang terjadi di antara kamu sama orang ini, kalau kita bicara mantan nih. Ya, akan ada perbaikan hubungan. Tapi ujung-ujungnya berteman, tidak ada hubungan cinta. Ya, mungkin dia juga cerita soal kesuksesan karirnya dia, peningkatan ekonominya dia, atas kerja keras dia selama ini, kayak gitu ya. Dia mau curhat sama kamu, dia pengen cerita sama kamu, dia ingin memperbaiki hubungan antara kamu sama dia. Ya berteman saja kan nggak apa-apa, putus tapi tidak meninggalkan luka gitu ya. Jadi bisa kamu mencari kebahagiaanmu sendiri, dia pun seperti itu gitu ya. Kalau kita bicara mantan ya ini adalah rencana alam semesta untuk kalian berdua. Kalau tidak berjodoh ya sudah, tapi toh tidak perlu adanya pertengkaran, rasa dendam, kebencian itu kan teman-teman. Di sini kalau kita bicara teman-teman kamu yang akan membicarakan sesuatu hal dari hati ke hati ya, tadi sudah aku jelaskan apa yang dibicarakan. Ini dia juga mungkin akan ajak kamu lebih banyak bersyukur sama pencipta. Mungkin sudah banyak yang dilewati antara kamu sama dia, masalah bisnis ini, keuangan ini gitu ya, konflik yang terjadi antara kamu dengan teman kamu juga, tapi akhirnya kalian akan berbaikan, ada kemajuan di sisi karir bisnis kalian berdua gitu ya. Ini sudah rencana dari alam semesta yang terjadi di antara kamu sama orang-orang ini, yang ajak kamu bicara dari hati ke hati. Ini sudah divine plan atau memang rencana semesta untuk hubungan kamu dan mereka ini. Oke, ini belajar dari pengalaman sih ya, belajar dari pengalaman konflik yang terjadi di antara kamu sama dia, ini bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi ya. Mungkin ini yang akan menjadi solusi di antara perbedaan-perbedaan yang ada antara kamu sama dia. Entah dia mantan kamu
yang akhirnya menjadi teman sama kamu ya, atau dia teman-teman kamu yang akan ajak kamu bicara ini, gitu ya teman-teman. Dia mungkin akan membicarakan bagaimana nih caranya supaya konflik ini tidak terjadi lagi, ya. Banyak yang akan dia bicarakan hal-hal baik gitu ya, demi perbaikan hubungan kamu sama dia. Juga ada kebutuhan bisnis di sini, ada kebutuhan karir juga di sini, ada sisi ekonomi juga yang perlu dipikirkan di sini. Jadi memang mau nggak mau disuruh menurunkan ego masing-masing. Mungkin ini yang akan dia bahas ya teman-teman. Di sini ada komitmen. Mungkin dia akan meminta supaya kalau misalnya ada unek-unek di depannya nanti diungkapkan aja sejujur-jujurnya. Mungkin dia akan ada kesepakatan di antara kamu sama dia ya, seperti itu ya teman-teman ke depannya. Calmness. Di sini ada compassion. Di sini ada angels, ada good luck. Oke teman-teman, ini ada komitmen ya. Di sini ya itu seperti tadi ya, aku jelaskan. Mungkin di sini ada komitmen, ada kesepakatan, ada persetujuan di antara kalian berdua setelah pembicaraan ini terjadi. Mungkin untuk perbaikan hubungan kamu sama dia, perbaikan bisnis yang kamu jalani gitu ya teman-teman ya. Untuk kebahagiaan masing-masing kayak gitu ya, ada komitmen. Pokoknya kalau misalnya ada masalah ya dijelasin aja. Kalau ada yang nggak suka dijelasin aja. Ini komitmen di antara kamu sama mereka ini, yang akan ajak kamu bicara dari hati ke hati ini. Ada calmness, ini pembicaraan yang memang serius tapi santai ya, nggak baper-baperan gitu ya. Dimintanya seperti itu, berharapnya seperti itu, dia ke kamu, kamu ke dia, mungkin seperti itu, terutama dia karena dia yang mau ajak kamu bicara teman-teman ya. Ada calmness di sini, mungkin berharapnya jangan dibawa perasaan, ini tujuannya untuk kebaikan bersama kayak gitu ya. Santai tapi serius, ada isinya nih pembicaraannya. Compassion, dia peduli sama kamu ya, jauh di dalam hatinya dia peduli sama kamu. Makanya dia mau ajak kamu bicara dari hati ke hati. Dia menganggap kamu teman, ya entah dia mantan kamu, entah dia memang teman kamu. Dia yang jelas dia peduli sama kamu. Ada angels, ada malaikat yang mendukung pembicaraan ini ya teman-teman. Makanya dia bisa sedikit menekan egonya dia. Kamu pun juga berharap seperti itu ya teman-teman ya. Aku berharap kamu juga seperti itu nanti. Dia berharap kamu juga bisa menekan egomu. Di sini ada angels, ada malaikat pembimbingnya kamu, pembimbingnya dia, yang memang merestui pembicaraan ini terjadi. Ada good luck. Ini ada saling mendukung satu sama lain. Ya, dia yang mau ajak kamu bicara dari hati ke hati, ini saling mendukung. Kamu mendukung dia, dia mendukung kamu. Siapapun itu ya teman-teman ya. Pada akhirnya ini ada hubungan yang saling mendukung. Gitu ya. Kamu dengan kehidupan kamu, kalau kita bicara mantan ya, kamu dengan kehidupan kamu, dia dengan kehidupannya dia, cuman ini ada saling mendukung gitu ya, ada good luck. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Sekali lagi, kalau nggak cocok tinggalkan saja, nggak cocok sama Lance Intuitions tinggalkan saja. Ini memang caraku, ya, ini memang gayaku. Oke, bye-bye.